Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Merpati Z Channel Samarinda. Pada saat ini di pagi hari yang kelihatannya cerah ya, kita berjumpa kembali. Kita pada pagi hari ini akan memberikan tips cara perawatan harian. Kita mulai dari kita mengeluarkan burung merpati dari kandangnya yang angkrem, biarkan angkrem ya. Kemudian yang mau kita rawat itu adalah yang mau kita mainkan atau yang lagi jodoh-jodoh gitu ya, lagi jodoh-jodoh. Kita akan merawat. Utamanya kita akan membahas tentang cara memandikan yang praktis, cara memandikan burung yang praktis. Nah, untuk mandi sendiri itu terbagi menjadi dua ya. Satu, memandikan secara basah kuyup. Yang kedua, memandikan sekedar diseka ya. Supaya pekerjaan kita tidak ribet, utamanya kita harus menggunakan trik atau cara yang simple gitu ya. Kita siapkan aja spet ini ya, spet atau apa namanya kalau semprotan gitu ya, semprotan. Ini air biasa, isinya air biasa ya. Kemudian itu gunanya untuk membilas ya, untuk membilas bekas semprotan nantinya berikutnya. Yang kedua ini adalah antiseptik ya, antiseptik. Kita campur dengan deterjen atau apa ya, sabun untuk mencuci lah, katakanlah begitu. Terserah apa mereknya, saya nggak promosi di sini. Jadi deterjen dicampur dengan antiseptik ya. Ya, kita goncang-goncang. Kemudian cara memandikannya akan saya kasih tahu ya. Oke. Nah, ini burung-burung yang saya akan mandikan. Sebelum dimandikan kita jemur antara 10 menit sampai 15 menit supaya tidak kaget ya. Tidak kaget. Jadi kita akan memandikan satu persatu. Oke, silakan disaksikan. Ya, ini burung bahan ya. Badannya masih terasa berat sekali. Kita perlu perawatan untuk penjemuran supaya nantinya bandarnya ini tidak terlalu berat ya. Jadi setiap hari kalau bisa diusahakan ini harus dimandikan gitu ya. Pertama kita akan gunakan antiseptik dulu ya, dan deterjen gitu, supaya bisa cepat meresap di bulu-bulunya itu. Jadi memandikan itu kalau nggak tembus ke dagingnya atau ke kulitnya percuma gitu ya. Artinya kita memang mempersiapkan untuk ya, nyemprotkannya nggak usah banyak-banyak ya. Ya gitu aja. Sebabnya sudah mengandung apa ya, sudah mengandung sabun gitu, jadi dia cepat basah gitu. Nah, yang kita mandikan itu adalah daerah ketiak ini ya, daerah ketiak ini. Kemudian kita basuh-basuh. Ini jelasnya gunanya nanti jelas untuk kutu-kutu supaya hilang ya, juga menjaga staminanya dia ya. Ini gini caranya, kita basuh-basuhkan sampai terlihat dagingnya atau kulitnya ya, sampai terlihat kulitnya. Kemudian yang perlu lagi adalah daerah dada ya, daerah dadanya supaya burung supaya bisa terbang tinggi itu utamanya badannya harus ringan ya.
Kalau nggak ringan nggak bisa terbang tinggi ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan bilas ya, supaya nih antiseptiknya bisa luntur gitu ya. Kita bilas. Kanan kiri. Kemudian dadanya. Nah, begini aja ya. Jadi bagian punggung ini tidak usah dibasahi ya. Tidak usah dibasahi, bagian bawah aja. Usahakan bersih ya. Jadi takutnya nanti kalau dia didis, nanti dia keracunan lagi ya. Ini ya. Udah begini kita jemur lagi. Ini berlaku untuk jantannya saja. Kalau yang betinanya sekali tempo aja, kalau dia kotor sekali gitu aja. Yang perlu ini adalah playernya, calon player ya. Oke. Ya, ini berikutnya juga sama aja. Ini masih penjawat. Ini calon player kita mandikan. Gunakan antiseptik dan sabun. Coba aja ya, nggak usah banyak-banyak. Dan sebelahnya ini juga berfungsi untuk mengencangkan urat-uratnya ya, supaya dia terbangnya lebih enak gitu ya. Nah, nanti kalau untuk tahap berikutnya ada lagi ya, untuk apa ya, supaya dia mau terbang tinggi. Kalau memang burung kita itu susah tinggi, ada tipnya lagi nanti ya, ada caranya lagi. Jadi yang kita gunakan ini bukan cuman ini sabun antiseptik dan air ini saja, tapi kita gunakan cairan penghangat itu. Cairan penghangat seperti contohnya air serai atau jahe gitu ya. Itu supaya panas ya. Lihatnya sampai bersih ya. Sampai bersih. Kanan kiri. Kemudian dadanya ya. Ini utamanya untuk player ya, calon player ya, artinya yang belum ringan badannya masih banyak lemak-lemak ya. Jadi sebenarnya proses ini adalah untuk membakar lemak itu. Dari dia kedinginan, kemudian dia mendapatkan panas, jadi pori-porinya terbuka, kemudian lemak-lemaknya bisa terbakar dan dia badannya terasa ringan. Walaupun gemuk tetap bisa ringan gitu ya maksudnya. Nah, kemudian ini ada
player yang habis mabung ya, kemudian kita jodohkan kembali dengan jodoh yang baru. Ini perlu dimandikan basah ya, karena badannya penuh dengan lemak, ini bisa basah ya, bisa basah sekali gitu. Tapi kalau bisa utamanya bagian punggung itu tidak terlalu dibasahi ya, sebabnya untuk menjaga supaya bulunya tetap halus bagian punggungnya ya. Oke, kita mandikan basah kuyup, nggak apa-apa. Ini badannya gemuk sekali karena saya menggunakan pur ayam ya, pur ayam boiler, jadi dia cepat, proses mabungnya cepat sekali dia. Kita basahi, hati-hati terkena mata dan terkena hidungnya karena ini antiseptiknya ada ya. Ini kalau bisa kita lakukan setiap hari supaya tenaganya dia pulih kembali, tidak seperti ayam boiler gitu ya. Biar cepat singset badannya, ringan badannya, jadi gerak-geriknya juga nggak kelentrak-kelentruk gitu ya, nggak seperti ayam potong gitu. Jadi kalau burung tuh kalau terlalu gemuk juga badannya, jadi dia agak males-malesan gitu ya. Ya, seluruhnya, utamanya bagian bawah aja ya yang kita basahi. Kemudian kita kasih antiseptik juga, sebabnya lama nggak dipegang ya. Ini banyak kutu-kutunya ini di bulu-bulunya itu, banyak kutu-kutunya ya. Sekalian kita cuci, kita bersihkan, kita mandikan supaya kutunya itu minggat ya. Karena kutu itu juga membawa wabah penyakit juga itu ya. Kemudian kita bilas ya, kita bilas yang banyak aja nggak apa-apa, kita bilas ya, karena biar dia tetap cepat singset badannya. Ya kedinginan dia. Apa-apa, tak masalah, yang penting mataharinya masih terik ya, usahakan mataharinya terik. Kalau cuaca mendung jangan dimandikan ya, basah kuyup apalagi ya, cukup diseka-seka aja kalau cuacanya mendung gitu ya, kasihan burungnya nanti bisa ngedrop. Bagian ekornya juga dan kita peras-peras ya, kita peras-peras. Nah, kemudian kita jemur kembali mumpung harinya panas. Demikian tadi cara perawatan mandi harian. Jadi teman-teman bisa meniru supaya kerjaannya lebih ringan ya. Ini enggak semuanya saya mandikan, sebabnya yang ini kesehatannya kurang bagus ya.
Hasilnya kurang bagus, jadi saya tidak mandikan. Mungkin saya ini akan jemur sekitar 1 jam 1,5 jam aja cukup. Sedangkan yang ini untuk yang calon kita mainkan ini jelasnya harus kita mandikan. Demikian aja, jangan lupa subscribe, like ya, sharing ya, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patiang.